Salam sejahtera, shalom bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Desia Sibuan. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Nah, di sini dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Franciscus Gultom, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya dapat menyelesaikan tugas video ini. Dalam video ini saya mengangkat materi tentang eksistensi hak asasi manusia dan napaktilas perjalanan pelanggaran HAM di Indonesia. Latar belakang yang membuat saya mengambil materi ini, yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena Indonesia memiliki ideologi negara, yang mana ideologi negara tersebut merupakan Pancasila. Dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang pertama dan kelima merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama silanya adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia menjamin adanya kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing serta kepercayaan yang dianutnya. Nah, yang kedua ada sila kelima. Nah, sila kelima itu termuat dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana Indonesia menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang suku, ras, jenis kelamin, atau agama. Nah, saya akan membahas tentang apa sih hak asasi manusia itu. Nah, saya akan memberikan beberapa pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut John Locke. Nah, HAM itu sendiri menurut John Locke adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati. Nah, oleh sebab itu, kata John Locke, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya karena sifatnya mendasar dan suci. Nah, ada lagi pendapat dari para ahli lainnya seperti Jan Matterson. Hak asasi manusia menurut Jan Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpa manusia mustahil hidup sebagai manusia. Nah, ada juga menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak ia lahir di dunia. Hak tersebut bersifat universal. Nah, hak tersebut dimiliki tanpa adanya perbedaan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak ia dilahirkan di dunia ini yang bersifat universal. Nah, hak tersebut dimiliki tanpa adanya perbedaan antara suku, ras, jenis kelamin, dan agama. Maka dapat disimpulkan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sebagai anugerah pemberian Tuhan yang Maha Esa yang tidak boleh diambil, dirampas, atau dicabut secara paksa, yang mana hak tersebut bersifat universal dan hak mutlak yang harus dan wajib dilindungi dan dijaga oleh antar individu, pemerintah maupun negara. Kita masuk ke dalam sejarah hak asasi manusia. Di sini saya mengambil 2 kategori. Yang pertama, sejarah hak asasi manusia di Indonesia dan sejarah hak asasi manusia di dunia. Kita masuk ke dalam sejarah hak asasi manusia di dunia. Baik, dalam sejarah hak asasi manusia di dunia terdapat 3 perjalanan munculnya HAM tersebut. Diawali dengan adanya Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Nah, apa sih itu Magna Carta? Magna Carta adalah suatu perjanjian antara para bangsawan terhadap raja, secara mencatat bahwa Inggris memiliki perjanjian terhadap kaum bangsawan yang dimana
keturunan dan para bangsawan tidak dapat dipenjarakan dan mereka tidak dapat diproses melalui pengadilan. Nah, hak tersebut diberikan bukan tanpa adanya alasan, tetapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Nah, sebagai bentuk balas budi dari sang raja memberikan perjanjian bahwasanya setiap keturunan dari para bangsawan tidak akan dipenjarakan. Nah, setelah itu kemudian ada Revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini terjadi pada tahun 1776 yang mana dilakukan oleh rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris. Nah, kita pasti tahu bahwasanya Amerika merupakan salah satu negara maju. Nah, Amerika sendiri merupakan negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Hasil revolusi itu menghasilkan kemerdekaan yang mana kemerdekaan itu merupakan sebagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup merdeka. Nah, revolusi Amerika ini mengantarkan dalam perjalanan kita mendapatkan hak asasi manusia. Kemudian ada perjalanan lainnya seperti revolusi Prancis. Jika tadi Amerika memerangi penjajah Inggris yang disebut dengan revolusi Amerika, maka yang ketiga ini adalah revolusi Prancis yang dimana rakyatnya sendiri memerangi sang raja, yang mana pada saat itu rajanya adalah Raja Louis ke-16. Rakyat Prancis melakukan penyerangan terhadap sang raja. Mereka memiliki alasan bahwasanya sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap mereka atau rakyat dan memiliki sifat yang absolut. Nah, revolusi Prancis sendiri setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yang mana hak kebebasan, hak untuk hidup merdeka, dan hak atas kesamaan dan persaudaraan. Kemudian kita masuk ke dalam sejarah HAM di Indonesia. Nah, kita pasti tahu ada dua kategori dalam perkembangan atau sejarah dari hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, ada sebelum merdeka. Nah, kita tahu sebelum kita merdeka, kita itu dijajah oleh penjajah Belanda dan Jepang. Nah, atas penjajahan tersebut, kita sudah mengalami pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kaum penjajah. Apa saja sih yang menjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penjajah? Yang pertama sekali adalah pelanggaran atas kaum perempuan. Nah, apa sih pelanggaran atas kaum perempuan? Di mana perempuan dilakukan pemerkosaan, dipaksa untuk melayani sang penjajah serta ante-antenya. Nah, jika tidak dilakukan, maka perempuan dianiaya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Selanjutnya ada penindasan dan kerja paksa. Kita pasti tahu dalam sejarah Indonesia ada terjadi kerja paksa yang dikatakan dengan kerja rodi dan kerja romusa. Penindasan kerja paksa tersebut mengakibatkan banyak diantaranya masyarakat Indonesia yang harus mengalami meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Mereka dipaksa untuk bekerja terus-menerus tanpa adanya istirahat. Itu merupakan salah satu penyelewengan dari pelanggaran hak itu tersebut. Kemudian ada pelanggaran atas hak untuk hasil bumi yang dirampas. Nah, pelanggaran itu kita yang menanam, tetapi orang lain yang mengambil atau mengkeruk habis semua hasil bumi kita. Itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Kemudian ada pelanggaran atas hak untuk hidup aman dan tentram. Nah, di situ pelanggarannya di mana kita tidak lagi merasakan hidup aman dan tentram di negara kita sendiri. Karena jika kita tidak mematuhi peraturan undang-undang dari Belanda tersebut atau Jepang tersebut, kita itu dilakukan penindasan seperti dicambuk, dipasung, dibunuh, dipenggal dan lain sebagainya. Nah, kita sudah tidak merasa aman di negara kita sendiri. Nah, ada lagi pelanggaran atas hidup yang layak, sejahtera. Kita tidak mendapatkan hidup yang layak dan juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan lebih sadisnya kita tidak hidup merdeka. Nah,
Maka para pahlawan berinisiatif untuk bagaimana caranya kita hidup merdeka, kita mendapatkan kemerdekaan atas negara kita sendiri serta hasil bumi kita dengan cara melakukan perlawanan demi perlawanan. Banyak diantaranya pahlawan-pahlawan kita gugur di medan perang, dan sejarah mencatat hasil dari perjuangan dari pahlawan tersebut mengantarkan kita ke dalam kemerdekaan kita. Nah, kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu mengantarkan Indonesia ke dalam perjalanan yang lebih baik. Nah, setelah merdeka, tidak luput daripada adanya perjuangan dari salah satu presiden kita yang pertama, yaitu Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Nah, Indonesia berharap agar Indonesia untuk kedepannya lebih dan lebih lagi mendapati hak-haknya. Nah, kita berharap untuk hidup yang sejahtera. Nah, dalam setelah merdeka sampai saat ini juga masih banyak pelanggaran HAM. Namun, tidak seperti pada masa penjajahan Belanda. Kita juga harus melihat atau mengkaji kembali bahwasanya kita sudah menuju ke arah yang lebih baik, meskipun belum dalam kategori sempurna. Sebelum saya membahas tentang sejarah HAM di Indonesia, saya akan membahas terlebih dahulu tentang macam-macam HAM. Nah, macam-macam HAM ada 6 HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, dan sosial budaya. Nah, hak asasi pribadi adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Contohnya, bebas menyatakan pendapat, memeluk agamanya sendiri. Yang kedua, hak asasi politik, hak asasi yang berhubungan dengan dunia politik. Contohnya, bebas memilih, dipilih, dan mengikuti dunia politik. Yang ketiga, adanya hak asasi hukum, di mana hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Contohnya, hak untuk mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya. Kemudian ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak yang menyangkut tentang ekonomi perekonomian, di mana mencakup memiliki, membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu demi kehidupan yang layak. Contohnya apa saja? Hak kebebasan jual beli, hak dagang, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan atau tata cara peradilan untuk mendapatkan perlindungan. Contohnya apa? Mendapatkan pembelaan hukum atas persamaan penangkapan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada hak asasi sosial budaya, adalah hak yang menyangkut masyarakat dan budayanya. Kita masuk ke dalam ciri-ciri HAM. Apa sih ciri-ciri HAM? Seperti yang saya jelaskan tadi, maka di sini akan saya perdalam. Ciri-ciri HAM yang pertama adalah bukan pemberian manusia, melainkan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tidak dapat dicabut, dirampas, dan diambil secara paksa. Yang ketiga, bersifat hakiki atau mutlak. Yang keempat, bersifat universal atau dimiliki siapa saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam Undang-Undang HAM. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang HAM. Yang pertama ada Pancasila, tapi memang bukan terdapat pasal-pasal di dalamnya, tidak terdapat hukum di dalamnya, tetapi itu merupakan salah satu ideologi negara yang wajib dilaksanakan, di mana dalam setiap pembuatan undang-undang itu wajib melihat atau didasarkan pada Pancasila. Nah, yang kedua ada Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai J. Nanti kita bisa baca. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Yang keempat ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016. Nah, itu semua di dalamnya terkait beberapa pelanggaran-pelanggaran HAM dan apa saja yang menyangkut dengan hak asasi manusia. Jika dilakukan penyelewengan, apa hukumannya dan denda yang dikenakan. Di situ semua tercantum dengan jelas. Nah, kita masuk ke dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, seperti kita tadi katakan,
kasus pelanggaran HAM di Indonesia setelah merdeka kita kaji ya. Setelah merdeka, Indonesia mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. Yang pertama adanya kebebasan. Pada masa Soekarno, Indonesia sendiri sudah mengalami kebebasan untuk berpendapat. Namun, pada masa transisi antara peralihan masa Soeharto dan Soekarno, banyak terjadi penyelewengan seperti adanya fitnah atau adanya gerakan G30 SPKI yang dinyatakan di mana gerakan tersebut merupakan salah satu gerakan komunis yang dirancang oleh Soekarno menurut Soeharto. Pada saat itu gerakan 30 SPKI itu mematikan sekali dan banyak diantaranya yang harus kehilangan nyawanya. Dalam itu juga ada 7 jenderal yang tewas terbunuh pada masa itu. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani yang merupakan salah satu pelopor dari kemerdekaan itu sendiri. 7 jenderal ini merupakan salah satu pendukung Soekarno. Nah, di situ mereka ditemukan mayatnya di lubang buaya, sudah dalam keadaan mati. Nah, sejarah mencatat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno. Nah, itu jika dikaji kembali ada yang dikatakan dengan Super Semar atau Surat per 11 Maret yang dikatakan itu merupakan salah satu perintah dari Soekarno terhadap Soeharto. Padahal sampai saat ini jika kita kaji kembali surat tersebut tidak ada, dan menurut para dahulu, para orang tua dahulu, hal tersebut hanya saja merupakan salah satu bentuk fitnah yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Soekarno. Nah, tidak hanya itu saja, pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno yaitu menjadikan Soekarno menjadi tahanan rumah di rumah Yosa atau Yaso, seperti itulah. Nah, Soekarno ditahan dan tidak dibiarkan untuk bertemu keluarganya serta tidak diberikan bertemu khalayak umum, sehingga menjadikan Soekarno, mungkin seperti kita tahu, jika kita terkurung pasti keadaan kita depresi. Nah, itu mengakibatkan dalam sejarah mencatat Soekarno mengalami depresi sehingga sakit. Nah, ada juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Soekarno, yaitu yang pertama, tidak membiarkan jasad Soekarno dikuburkan di mana permintaan Soekarno, yaitu di Tugu Tulis, Bogor. Nah, Soekarno dikuburkan itu di Blitar sesuai dengan perintah Soeharto. Itu merupakan salah satu pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto. Selain itu, apa saja pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto? Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM, yaitu tidak membiarkan rakyat Indonesia untuk berpendapat, serta tidak membiarkan rakyat Indonesia untuk dapat mengemukakan pendapatnya. Nah, itu membuat Indonesia menjadi seperti manusia yang diam gitu. Media massa juga tertutup sehingga Indonesia tidak tahu perkembangan bagaimana sejarah atau bagaimana keadaan dunia sekitar atau lingkungan sekitar. Nah, media massa yang kurang dalam pemberitaannya mungkin banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, seperti halnya pembunuhan yang terjadi, banyak penembakan misterius atau yang dikatakan dengan Petrus, penembak misterius. Nah, banyak orang yang jika melawan Soeharto banyak yang hilang, yang tidak nampak jasadnya atau orangnya. Itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Banyak yang tertembak, terbunuh. Mengapa dikatakan banyak yang tertembak dan terbunuh? Apa sih satu bukti bahwasanya adanya penembakan? Nah, ada 4 mahasiswa Trisakti yang mati terbunuh dalam
peristiwa Semanggi, yang setiap tanggal 12 Mei dilakukan peringatan terhadap 4 mahasiswa itu di Universitas Trisakti. Peristiwa Semanggi itu juga merupakan salah satu bentuk perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Soeharto. Nah, itulah awal dari turunnya masa pemerintahan Soeharto 32 tahun. Soeharto merupakan salah satu presiden kedua setelah Soekarno ya. Nah, setelah itu Soekarno juga banyak melakukan pelanggaran HAM seperti operasi militer di Aceh, tragedi Talang Sari, Tanjung Priok, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga pembunuhan aktivis Munir. Nah, aktivis Munir itu dibunuh dan diracun di dalam pesawat. Nah, pembunuhnya adalah Polikarpus, yaitu salah satu pilot di pesawat Garuda. Nah, atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM itu sebenarnya dilakukan dan paling rentan dilakukan dengan sangat dengan sangat tragis dilakukan oleh pemerintahan, pejabat tinggi, dan lain sebagainya. Jika kembali, rakyat biasa juga banyak melakukan hal tersebut. Namun jika adanya hukum yang kuat dan tegas terhadap rakyat Indonesia dan pemerintahan, maka saya rasa Indonesia akan berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Jika banyak dilakukan pemberantasan atas korupsi, atas pengecekan, atas pemerintahan, baik hasil keuangan dan lain sebagainya, itu mengantarkan Indonesia akan jauh lebih baik. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa dan generasi muda, kita harus belajar tentang sejarah hak asasi manusia, napak tilasnya, pelanggaran-pelanggarannya, agar ke depan kita mengantarkan Indonesia ke arah yang jauh lebih baik, sehingga apa yang terjadi di masa lampau tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Seperti kasus Sambo yang merupakan salah satu Kadif Propam yang membunuh Brigadir J, yang dimana Brigadir J merupakan salah satu anggotanya. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran HAM, masuk ke dalam kasus pembunuhan berencana. Nah, dari situ kita harus belajar bahwasanya banyak di antara kita yang ketika kita sudah berada di posisi atas, kita lupa untuk menghargai Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, dan kita kurang menghargai akan adanya keadilan bagi orang lain, serta kita kurang peka terhadap hak asasi manusia. Nah, dari situ ke depannya kita harus tahu dan sadar betul bahwa hak asasi manusia itu tidak boleh dirampas. Itu merupakan salah satu pelanggaran dan merupakan salah satu bentuk dosa yang tidak boleh kita langgar. Nah, kita sebagai calon pendidik juga harus menerapkan kepada generasi muda, peserta didik kita, agar kedepannya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berlandaskan ideologi Pancasila, yang kedepannya menjadi pemimpin negara yang adil, arif, dan takut akan Tuhan, sehingga mengantarkan Indonesia ke arah yang jauh lebih baik, menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan tidak mengkeruk hasil bumi untuk pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Sekian informasi tentang video ini, tentang eksistensi hak asasi manusia dan napak tilas perjalanan pelanggaran HAM di Indonesia. Saya Desia Sibuan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak dalam video ini kesalahan baik dalam pengucapan serta materi yang saya ucapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam.